Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu hakim-hakim di seluruh Indonesia beserta pelatihan terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender maupun terkait dengan peraturan Mahkamah Agung tentang ketentuan tentang dispensasi kawin. Bapak Ibu yang kau hormati, sebelum saya menyampaikan materi ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Edi Wibowo, saya hakim di Mahkamah Agung. Saat ini saya menjabat sebagai Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung yang mulia Profesor Dr. Takdir Rahmadi SH LLM. Sekaligus saya adalah Wakil Sekretaris Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang ikut membidangi lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hari ini dengan saya, kita akan berdiskusi terkait dengan prinsip dan asas dalam Perma nomor 3 tahun 2017. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 ini dilandasi oleh asas dan tujuan dalam upaya untuk menciptakan peradilan yang berdasarkan non-diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, persamaan di depan hukum, dan lain-lain. Peraturan Mahkamah Agung ini juga disusun agar hakim dapat memahami, menerapkan asas-asas, mengidentifikasi keadaan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum, serta ikut menjamin akses yang setara bagi setiap perempuan dalam peradilan untuk memperoleh keadilan apapun status hukumnya. Bapak Ibu mungkin mengetahui bahwa dalam kondisi yang ada saat ini, berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek adat budaya maupun tafsir tentang agama, banyak diantaranya yang dianggap mendiskriminasi perempuan. Karena itulah Perma nomor 3 tahun 2017 hadir dalam rangka apabila semua sengketa tadi yang berlaku di 4 lembaga peradilan diajukan ke pengadilan, maka Bapak Ibu kiranya diharapkan bahwa hakim-hakim akan dapat mempedomani Perma 3 nomor 2017 ini dan memahami dengan baik asas dan tujuan Perma tersebut. Nah, Bapak Ibu, Indonesia sejatinya Bapak Ibu sudah berkomitmen dalam SIDO, ya Bapak Ibu ya. Jadi SIDO itu adalah konferensi internasional tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun dalam rangka pengembangan tujuan pembangunan global yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals serta keterlibatan hakim-hakim Mahkamah Agung dalam Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective atau pedoman umum Bangkok dalam mengadili dengan menerapkan perspektif gender yang disediakan oleh ICJ pada yang tahun 2016, diantaranya saya ikut menghadiri acara itu, yang kemudian Mahkamah Agung menyadari pentingnya untuk bisa membumikan berbagai ketentuan dalam Bangkok General Guidance tersebut yang diikuti oleh hampir seluruh Mahkamah Agung dari negara ASEAN, sehingga kemudian pada tahun 2017 atau sekitar setahun kemudian, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 untuk meningkatkan akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Perma ini Bapak Ibu hadir dan memperkenalkan istilah baru, yaitu perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan kata lain, telah memperluas cakupan dari KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi maupun Korban. Perempuan berhadapan dengan hukum diartikan atau meliputi yaitu perempuan dalam perkara pidana ketika yang bersangkutan baik menjadi pelaku, baik menjadi korban maupun menjadi saksi. Perkara pidana di sini bisa jadi perkara pidana yang diadili di peradilan pidana di peradilan umum maupun perkara pidana jinayat yang terjadi diadili di Mahkamah Syariah di Aceh maupun perkara pidana militer. Begitu pula dalam lingkungan peradilan TUN, peradilan perdata dan peradilan agama dapat terjadi situasi di mana pihak penggugat terutama adalah orang atau pihak berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu tegasnya Bapak Ibu, Perma 3 2017 mengatur perempuan berhadapan dengan hukum dalam segala status atau kedudukannya, baik dalam perkara pidana, jinayat, pidana militer, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Oleh karena itulah Perma ini penting diketahui oleh semua hakim dari 4 lingkungan peradilan. Nah,
Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa substansi yang diatur di dalam Perma 3 tahun 2017 terkait dengan wewenang etika dan perilaku hakim sesuai Perma nomor 3 tahun 2017. Beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etika hakim dalam persidangan. Bapak Ibu ya, etika hakim dalam persidangan pada saat memeriksa perkara itu. Perma 3 2017 mengatur hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang wajib dihindari ketika hakim mengadili perkara perempuan dengan berhadapan dengan hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, pidana militer, jinayat, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan? Dalam pasal 5 Perma tersebut dinyatakan bahwa hakim itu khususnya dalam perkara pidana misalnya Ibu, ketika si perempuan menjadi korban kesusilaan atau khususnya tidak pidana perkosaan, hakim tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan hukum yang notabene saat itu menjadi korban. Nggak boleh misalnya hakim mengatakan, apa benar Anda diperkosa? Jangan-jangan Anda yang merayu dan juga menikmati. Itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Seperti kelima seperti itu dianggap pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. Atau yang kedua, kemudian ada juga sebelum Perma ini lahir, kami menemui di Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, ada memang berbagai kebudayaan, aturan adat, penafsiran agama, maupun penafsiran ahli untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Misal saudara kemudian waktu mengadili ada hakim, ini masa lalu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan tidak lagi terjadi, kan di adat saudara sudah diatur kalau perempuan tidak mendapat bagian waris. Mengapa saudara masih menuntut bagian? Mungkin Bapak Ibu menyadari hampir di banyak lembaga hukum adat di seluruh Indonesia itu umumnya menyatakan bahwa ahli waris itu adalah laki-laki yang berhak mendapat waris. Sementara perempuan ada sebagian yang memberikan waris, ada yang tidak. Kalau memberikan waris kepada perempuan pun bagiannya tidak sama dengan laki-laki. Nah, berbagai putusan Mahkamah Agung sudah berusaha untuk mengeliminasi kondisi atau keadaan itu. Tapi intinya saat persidangan tidak boleh Bapak Ibu kemudian mengeluarkan pernyataan seperti contoh tadi, di adat saudara kan tidak ada atau tidak diatur perempuan berat warisan. Kenapa masih mengajukan gugatan? Itu jelas merupakan perilaku yang tidak seharusnya karena dianggap merendahkan, menyalahkan, atau termasuk mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum atau termasuk praktek diskriminasi yang seharusnya Anda hindari. Nah, atau juga tidak boleh kita menggunakan riwayat hidupnya orang itu atau korban atau pengalamannya atau latar belakang seksualitas korban untuk meringankan hukuman, apalagi membebaskan pelaku. Tidak bisa misalnya dalam pertimbangan hukum saudara, dalam putusan saudara mengatakan Anda belum menikah, tapi sudah tidak perawan, jelas bahwa Anda sudah biasa berhubungan seksual. Mengapa kemudian Anda bilang kalau Anda diperkosa? Nah, seolah-olah itu mengatakan bahwa karena dulu dia pernah atau mungkin melakukan sesuatu dengan orang lain, sehingga sudah tidak perawan, maka ketika peristiwa yang ada sekarang, pasti dianggap dia juga melakukan suka sama suka. Ya, jadi kemudian Anda di persidangan ketika sesi atau sidang dengan acara pemeriksaan keterangan saksi atau keterangan korban, Anda melakukan pernyataan seperti ini. Itu Perma jelas-jelas melarang Bapak Ibu ya. Atau yang kedua melakukan perkataan yang mengandung stereotip gender. Misalnya, biasanya perempuan itu lemah lembut. Ini Anda kok marah-marah dan emosional begini? Pantas saja suami Anda jadi tidak senang dan memukul Anda. Nah, hal-hal seperti ini kadang sering kita temui Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sedang menangani perkara KDRT misalnya, perkara pidananya, atau untuk perkara perdatanya, perkara perceraiannya akibat suami melakukan KDRT. Alih-alih untuk memberikan sesuatu perkataan atau sikap yang menenangkan hati perempuan sebagai korban KDRT, ada ditemui kadang-kadang hakim itu justru mengajukan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membuat perempuan justru yang tadinya sudah menjadi korban makin menjadi korban atau yang disebut dengan reviktimisasi dengan menyalahkan perempuan, kenapa Anda marah-marah dan seterusnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu sesuatu yang pada saat Anda memimpin persidangan sama sekali tidak dibolehkan pernyataan itu keluar dari
Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang cara pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum sesuai Perma nomor 3 tahun 2017. Bagaimana cara memeriksa perempuan berhadapan dengan hukum? Yaitu sesuai pasal 4 Perma nomor 3 tahun 2017, yaitu hakim di sini menggali dan mempertimbangkan faktor-faktor ketidaksetaraan berikut dalam persidangan, yaitu yang pertama adalah ketidaksetaraan status, kemudian diskriminasi, dampak psikis, ketidakberdayaan, relasi kuasa, riwayat kekerasan, subordinasi. Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi, korban, pelaku, serta kesesuaian antara fakta persidangan dengan alat bukti, termasuk jika ada bukti-bukti seperti hasil pemeriksaan psikologis, visum et repertum, dan visum et psikiatrikum, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan faktor-faktor ketidaksetaraan? Yang pertama, ketidaksetaraan gender dan status sosial. Contohnya, ini perempuan berhadapan dengan hukum berpendidikan lebih rendah dari lawan, ekonomi miskin, sehingga tidak bisa mengakses bantuan hukum. Ini biasanya terjadi di masyarakat pedesaan yang sangat jauh dari kota, sehingga apabila PBH ini mengalami hal yang merugikan dirinya, ini dia tidak mampu untuk berangkat ke kota, mengadukan masalahnya kepada LBH misalnya, mencari penasihat hukum, ini tidak mampu karena tadi ya aksesnya sangat jauh. Dengan kondisi di desa ke kota juga ekonominya miskin, tidak mempunyai uang untuk membayar penasihat hukum atau tidak mempunyai uang untuk berangkat ke kota ini. Kemudian relasi kuasa, yaitu contohnya pelaku adalah bos dan korban adalah karyawannya. Pelaku suami, korban istri. Ini sering terjadi antara bos dan karyawannya ini, karyawannya malu ya untuk melaporkan kepada atasannya, bosnya, khawatir nanti akan diketahui oleh teman-teman kantornya yang lain sehingga menjadi tercemar namanya dan nama bosnya. Di samping itu juga dia menjaga kelangsungan pekerjaannya apabila diceritakan apa yang telah dilakukan oleh bosnya kepada dirinya itu akan berdampak si korban ini diberhentikan dari pekerjaannya dan seterusnya. Akhirnya si korban ini bertahan terus karena tidak mampu untuk tadi ya menghalangi tadi ya bosnya untuk melakukan atau menstop ya karena ada relasi kuasa ini, dia merasa takut karena bosnya itu berkuasa sekali terhadap kehidupannya. Kemudian contoh pelaku suami korban istri ini banyak terjadi di pengadilan agama yang suami itu mengancam istri agar tidak melaporkan apa yang sudah dilakukan kepada istrinya. Di sini istri pasrah, tidak berani untuk mengadu ke pihak manapun karena khawatir apabila istri ini mengadu nanti akan diceraikan. Apabila istri ini diceraikan maka selesai sudah perkawinannya dan si istri yang tidak punya pekerjaan barangkali ya kehilangan kehidupannya, dia tidak bisa hidup lagi, kemudian tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, kemudian tidak bisa membesarkan anak-anak bersama-sama suaminya. Akhirnya si istri ini yang mendapat perlakuan kekerasan dari suaminya bertahan dan menanggung sendiri apa yang deritanya ini sampai ya meninggal barangkali sampai berkepanjangan ya, tidak diceritakan kepada siapapun. Ini adalah contoh tadi ya relasi kuasa. Kemudian riwayat kekerasan ya, ini korban sudah mengalami KDRT selama bertahun-tahun, udah dari kecil di KDRT, jadi ya sudah enggak ini lagi ya, sudah kebal artinya sudah mengalami kekerasan bertahun-tahun sehingga si korban ini ya sudahlah tidak usah diadukan begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dampak psikis. Contoh korban menjadi depresi atau trauma, takut menghadapi terdakwa.
mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis. Barangkali ini korban yang mengalami kekerasan yang sangat dahsyat ya, sehingga menjadi depresi atau trauma. Kalau ketemu terdakwa ini dia takut, berhadapan itu takut sekali. Ini udah ada kejiwaan ya, gangguan kejiwaan. Ini mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologis. Dan penyebab saksi atau korban tidak berdaya, yaitu contohnya pelaku mengancam akan membunuh korban, mengancam tidak akan membayarkan biaya sekolah korban, mengancam menyebarkan isu yang tidak benar ke teman-teman korban, memanfaatkan kondisi disabilitas korban. Ini contoh ini biasanya terjadi apabila masih di dalam masa pendidikan ini ya, teman atau yang guru ya melakukan kekerasan kepada siswanya atau sesama teman ini, jadi tidak akan memberikan kenyamanan di sekolah ya, barangkali ini menyampaikan isu ke teman-temannya atau memanfaatkan di kondisi disabilitas korban. Barangkali korban ini adalah penyandang disabilitas, nah ini berarti dimanfaatkan ini oleh korban untuk si korban ini selalu melakukan kekerasan dan memanfaatkan korban. Kemudian selanjutnya di pasal 6 itu berkaitan dengan pasal 11 Perma, di mana pasal 11 Perma menjadi landasan Mahkamah Agung dalam memeriksa uji material perkara dengan mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam pasal 6. Ditambah penggunaan prinsip HAM, kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan berhadapan dengan hukum, serta analisis gender pada peraturan perundang-undangan. Sesuai pasal 6 Perma nomor 3 tahun 2017, hakim perlu menjadikan hal-hal berikut sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan. Hakim dalam berperkara yang melibatkan asasi manusia, Undang-Undang Bantuan Hukum, Perma 3 2017, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain. Melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan penafsiran yang menjamin kesetaraan gender. Contoh, melakukan penafsiran atas pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE sehingga tidak memidanakan perempuan korban konten asusila. Melakukan penafsiran atas pasal 8 Undang-Undang Pornografi karena memuat adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi perempuan jika menjadi objek pornografi dalam keadaan terpaksa. Kemudian menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan di masyarakat yang mampu menjamin kesetaraan gender. Contohnya pada perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan budaya kawin lari sebagai praktek yang diskriminatif. Mempertimbangkan konvensi dan perjanjian internasional yang diratifikasi yang memuat kesetaraan gender. Undang-undang ratifikasi SIDO, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang ratifikasi terhadap CRPD, yaitu Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang ratifikasi protokol opsional untuk pornografi dan prostitusi anak, Konvensi Hak Anak dan undang-undang ratifikasinya, DUHAM, dan lain-lain. Kemudian kewenangan bagi hakim dalam memastikan prinsip non-diskriminatif bagi PBH, sementara dalam pasal 8 Perma nomor 3 tahun 2017, hakim berwenang untuk menggali adanya kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan pemulihan. Hakim juga berwenang memberitahukan adanya opsi penggabungan perkara serta opsi restitusi bagi perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban. Jika hakim menemukan adanya permohonan restitusi, kompensasi, atau pemulihan dalam dakwaan atau tuntutan, hakim memberikan pertimbangan hukum atas diterima atau ditolaknya restitusi tersebut. Hakim dapat bertanya, apakah saudara membutuhkan pemulihan psikologis? Sudahkah saudara mengakses layanan psikologis? Atau dalam dakwaan belum terdapat restitusi, apakah saudara korban belum mengajukan melalui LPSK atau penuntut umum? Nah, ini apabila di pengadilan negeri. Apabila kasusnya terjadi di pengadilan agama,
itu hakim dapat memberikan tadi ya kompensasi mengenai pembayaran sejumlah nafkah mut'ah barangkali ya. Apabila perceraian yang diajukan oleh suami dan suami itu melakukan KDRT kepada istri, nah di sini hakim dapat membebankan kepada suami tersebut itu mut'ah, yaitu sesuatu yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri dalam jumlah yang besar untuk menghibur hati istri. Ini yang dapat dilakukan oleh hakim. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa hakim di dalam putusan-putusannya. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diidentifikasi terkait kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum sesuai Perma nomor 3 tahun 2017. Kebutuhan pemulihan. Dalam pasal 8 Perma nomor 3 tahun 2017 juga mengingatkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan adanya pemulihan bagi korban dengan situasi dan kebutuhan mereka akibat tindak pidana. Misalnya akses pemulihan psikologis, finansial, dan lain-lain. Untuk itu, penting bagi hakim dalam melihat mekanisme bantuan dari LPSK bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Kemudian terkait dengan kebutuhan PBH ini, hakim juga dapat mempertimbangkan kebutuhan pendampingan. Pasal 9 Perma 3 tahun 2017 mempertegas bahwa pendamping tidak hanya diberikan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga atau anak saja, namun kasus yang lebih luas dan dalam semua lingkup peradilan. Oleh karena itu, hakim dapat berperan dengan perempuan berhadapan dengan hukum didampingi oleh pendamping dan hakim berwenang mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping. Ini biasa terjadi di pengadilan, korban ini tidak mampu untuk mengungkapkan fakta yang terjadi, sehingga hakim melihat bahwa perempuan ini butuh pendamping. Nanti hakim akan menanyakan apakah perempuan tersebut butuh pendamping. Apabila butuh, lalu mengizinkan atau mengabulkan permintaan perempuan berhadapan dengan hukum untuk menghadirkan pendamping. Pendamping ini biasanya beragam ya sesuai dengan kebutuhan perempuan tersebut. Apabila perempuan tersebut tidak mampu untuk mengemukakan fakta yang sebenarnya atau tertekan atau ada ancaman dari suami dalam masalah perceraian, biasanya bisa menghadirkan pendamping itu dari pihak keluarga atau dari LBH yang tahu masalah tentang keluarga, atau barangkali psikolog juga bisa ini untuk perkara perdata di pengadilan agama. Atau apabila perempuan ini termasuk orang yang tidak mempunyai pengetahuan atau awam terhadap hukum, barangkali bisa didampingi oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau advokat atau pengacara. Dan biasanya ini terjadi di pengadilan negeri. Kalau perkara kasus pidana ini perlu didampingi oleh advokat atau penasihat hukum agar PBH ini tidak dirugikan. Yang paling penting adalah menjaga kejiwaan pendamping ini ya tetap stabil untuk menghadiri persidangan dan seterusnya. Barangkali dalam hal ini pendamping yang diperlukan adalah psikolog. Jadi di sini bisa klasifikasi barangkali butuh pendamping yang seperti apa, apakah advokat, penasihat hukum, atau psikolog, atau paralegal, LBH, keluarga, dan seterusnya. Ini disinilah peran hakim untuk tadi ya mengabulkan permintaan PBH dengan menghadirkan pendamping. Selanjutnya kebutuhan pemeriksaan audio visual. Kemudian hakim dapat berinisiatif sendiri jika melihat situasi atau kondisi atau hambatan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum maupun atas permohonan para pihak untuk melakukan pemeriksaan dengan komunikasi audiovisual.
akses pemeriksaan audio visual kini kian familiar seiring dengan beradaptasinya peradilan akibat pandemi COVID. Dalam memberikan akses komunikasi audio visual, hakim mempertimbangkan yaitu kondisi mental atau jiwa PBH akibat trauma didasarkan pada hasil pemeriksaan dokter atau psikolog. Kemudian keselamatan PBH tidak terjamin jika berada di tempat umum dan terbuka. Apabila ini ada ancaman ya dari lawannya, nah ini bisa PBH itu melakukan persidangan itu dengan audio visual, yaitu PBH barangkali berada di kantor hukum, advokatnya, kemudian langsung live di persidangan ini untuk menjaga kemungkinan apabila ketemu terdakwa ya, ketemu yang melakukan kekerasan terhadap perempuan tersebut akan trauma, akan tidak bisa mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Dan keselamatan PBH sendiri itu tentunya. Dan berdasarkan keputusan LPSK, PBH berada di lindungan LPSK akibat alasan keamanan maupun alasan hambatan fisik dan psikis. Nih. Jadi saya pernah ini pengalaman mengadili perempuan yang sedang hamil tua, yang kondisinya kritis ya, akan melahirkan, sehingga live dari tempat rumah sakitnya itu yang dia mau melahirkan itu live dengan ruang sidang. Akhirnya kita dapat menanyakan perempuan tersebut dengan audio visual tadi. Jadi sinilah peran hakim untuk mengabulkan ya perempuan tersebut menggunakan audio visual untuk dapat mengemukakan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi dengan materi yang sudah saya sampaikan ini, diharapkan hakim-hakim dapat mempunyai sensitivitas gender, yaitu lebih untuk memberikan tadi ya hak-hak perempuan di depan hukum atau PBH ya, dengan apa yang sudah digariskan dalam Perma nomor 3 tahun 2017, sehingga dengan demikian perempuan yang mengalami kekerasan, mengalami tindakan yang tidak menyenangkan itu dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan hukum. Demikian materi saya, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.